Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Di video ini kita akan membahas seputar perkuliahan. Karena mungkin banyak dari kawan-kawan di sini yang bingung nih, mau melanjutkan kuliah lagi atau tidak sama sekali. Karena keputusan yang kalian ambil sekarang itu bakal sangat menentukan kalian ke depannya dan untuk kalian menjalankannya. Berbicara tentang kuliah, itu akan banyak hal yang harus ditukar, mulai dari tenaga, waktu, dan tentunya biaya. Jadi sebelum kalian salah untuk mengambil langkah, lebih baik kalian pikirin ulang keputusan kalian. Dan gue di sini telah menghabiskan duit puluhan juta untuk berkuliah, dan maka dari itu gue ingin membagikan pendapat gue kepada kawan-kawan di sini agar kalian bisa memilih pilihan kalian dengan tepat. Oke, langsung aja kita bahas. Gua itu mulai kuliah pada tahun 2020. Jujur gua pingin kuliah itu dari tahun 2017, 2018 lah. Cuman pada saat itu niat gua belum bulat dan gua baru mulai memberanikan diri untuk berkuliah pada tahun 2020. Dan mungkin kalian ingat tahun 2020 itu masih zamannya pandemi ya. Jadi tempo atau ritme perkuliahan gue juga 1 minggu online dan 1 minggu offline. Tapi ya meskipun ritmenya seperti itu, namanya mahasiswa baru gitu ya, itu masih mempunyai antusias yang sangat tinggi teman-teman. Masih ngejar nilai, masih ingin IPK tinggi, masih ingin ikut organisasi sana sini gitu kan. Yang pada akhirnya juga semua organisasi yang gue ikutin di kampus itu gue keluar. Tapi itu pilihan gue teman-teman. Kalau misalkan kalian sekarang sedang berorganisasi, itu sangat baik, lanjutkan. Dan singkat cerita, gue lulus dari perkuliahan gue diwisuda pada tahun 2024 kemarin, tepatnya pada bulan September. Dan wah, gue di situ sangat senang teman-teman. Pasti dong, sangat senang gue di situ. Gue bisa membawa kedua orang tua gue ke kursi wisuda, bahkan keluarga gue pada datang gitu kan. Pencapaian yang selama ini gue inginkan telah terwujud gitu kan, dan gue mendapatkan gelar sebagai sarjana. Sangat-sangat senang lah pasti. Dan setelah gue lulus kuliah, gue mencoba breakdown sebentar, 1 bulan, 2 bulan gue breakdown. Selama kuliah itu gue dapat apa selama 4 tahun gitu kan, perjuangan yang telah gue lakuin gitu kan. Dan gue bisa menarik benang merah bahwa gue itu ngerasa pas kuliah gue kurang mendapatkan praktik dan gue kurang bisa untuk mengaplikasikan ilmu dari pihak universitas, tepatnya dari para dosen, kepada gue sebagai mahasiswa. Bukan universitasnya yang jelek, bukan dosennya yang tidak bisa menyampaikan materi dengan baik kepada gua, tapi itu balik lagi kepada kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Jadi menurut gua, bagi kalian yang emang ingin melanjutkan berkuliah, tanya dulu kepada diri kalian. Tujuan kalian berkuliah itu untuk apa? Apakah perlu nih gua lanjut kuliah dengan tujuan gua seperti ini? Apakah bisa ditempuh lewat jalur lain tanpa kuliah? Dan lu juga harus tahu juga sebelum lu berkuliah itu biaya pada saat berkuliah itu apakah masuk nih dengan hitung-hitungan yang lu punya gitu kan. Misalkan lu memilih kampus A atau kampus B, lu harus tahu dulu rincian biayanya itu berapa besar dari mulai lu masuk kuliah sampai lu diwisuda. Dan yang terakhir, lu juga harus matang nih dengan jurusan yang bakal lu pilih. Misalkan tujuan berkuliah lu untuk bisa membuka usaha. Nah, tujuan itu harus sesuai nih sama jurusan kuliah yang lu ambil. Dan selama masa perkuliahan 4 tahun itu, lu juga harus bisa mencari informasi tambahan mengenai usaha yang akan lu ambil. Misalkan lu pengen berusaha di bidang A, ya coba aja lu ikuti organisasi mana yang nyambung dengan tujuan lu berkuliah. Jadi pada saat lu sudah lulus dari bangku perkuliahan, tujuan sama output yang lu dapetin pada saat berkuliah itu sesuai. Misal tujuan lu berkuliah untuk mendapatkan pekerjaan deh, ganti.
lu sekarang mempunyai tujuan kuliah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misalkan. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik itu requirement-nya seperti apa? Permintaan di industri itu seperti apa? Lu harus bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar lu tahu tujuan lu, tapi pas lu 4 tahun lu bingung mau ngapain di bangku perkuliahan. Kalau lu cuma sekedar nurutin kata dosen, mengerjakan tugas tanpa mengetahui maknanya itu apa, ya kalian akan kebingungan nanti pada saat kalian mengaplikasikan di kehidupan yang sebenarnya. Karena kalau selama berkuliah itu, selama jadi mahasiswa, pelajar, itu sangat wajar jika kita melakukan kesalahan. Jangan sampai ketika kita sudah lulus dari bangku perkuliahan, kita masih kebingungan. Teori yang kita dapatkan, tapi kita tidak bisa menerapkan teorinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin gue di sini, jika kalian ingin melanjutkan berkuliah, fokuslah kepada 3 poin utama tadi. Tujuan kuliah, jurusan kuliah, dan biaya kuliah selama 4 tahun. Karena kalau memang kalian belum siap, kalau memang kalian salah jurusan, kalau memang kalian salah tujuan, maka output yang kalian dapatkan akan jadi sia-sia, akan jadi percuma. Gua nggak menyalahkan pihak kampusnya, gua nggak menyalahkan dosen-dosennya. Ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau emang misalkan lu bisa menerapkannya, mengambil manfaatnya, maka ilmu yang dikasihkan oleh dosen itu akan sangat berguna. Kalau misalkan belum berguna sekarang pun, gue yakin suatu saat akan sangat berguna. Jadi gue cuma ingin kawan-kawan di sini bisa lebih bijak dalam menentukan pilihan yang kalian pilih. Mau kuliah ya silahkan kuliah, tapi pikir-pikir dulu. Kalau misalkan emang kagak mau kuliah juga ya nggak apa-apa. Kuliah itu bukan kewajiban, karena di Indonesia belajar itu cuma wajib 12 tahun gitu kan. Ya kalau mau kalian mau kuliah ya silakan, kalau enggak ya kagak apa-apa gitu kan. Saran dari gua, kalau memang misalkan kalian mau berkuliah, carilah kampus yang tidak memberatkan kalian, entah itu dari jarak, dari biaya, dan kampus tersebut bisa menunjang apa dari tujuan kalian berkuliah. Misalkan tujuan kalian berkuliah untuk menjadi seorang psikologis gitu kan. Ya berarti kalian akan masuk ke jurusan psikolog dong. Dan kampus itu bisa memenuhi tujuan kalian berkuliah seperti itu. Jadi jangan sampai kampus yang kalian pilih tidak bisa untuk menopang tujuan kalian berkuliah seperti itu. Dan yang paling penting itu sebetulnya dari kalian tersendiri ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kampus A dan kampus B. Ini asumsi gue pribadi. Karena mau kampus A, mau kampus B, mau kampus negeri, mau kampus swasta, itu kalau kalian sudah lulus, itu diri kalian lah yang akan berjuang, bukan kampus almet kalian nih yang bakal berjuang setelah kalian lulus. Mau kalian dari kampus negeri banget juga, kalau memang kalian tidak bisa membawanya, ya almet kalian gak bakal nolong kalian setelah kalian lulus. Tapi kalau misalkan kalian misal dari kampus swasta, tapi kalian bisa membawanya, kalian bisa menerapkan aplikasinya, kalian bisa untuk menyerap ilmu-ilmu yang telah didapatkan, ya kalian bakal lebih unggul. Syukur-syukur sih kalian bisa masuk negeri, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Intinya sama aja, sama-sama niat belajar, sama-sama menjadi mahasiswa, dan sama-sama menjadi seorang sarjana. Apalagi di era sekarang itu sebetulnya belajar itu nggak harus dari kuliah. Kalian belajar dari YouTube aja sebetulnya udah bisa, kalau memang ilmu kalian itu bersifat teoritis gitu kan. Beda lagi kalau memang misalkan ilmu kalian tentang kedokteran gitu kan, yang kagak bisa tuh belajar cuma lewat YouTube gitu kan. Dan satu lagi, mungkin bagi kalian yang berkuliah hanya karena disuruh oleh orang tua tanpa kalian menginginkannya, ya saran gue sih mending ikuti aja lah. Kalau lu disuruh mah lu udah pasti dibiayain, lu udah pasti disupport, lu udah pasti ditanggung gitu kan. Tapi kalau emang misalkan kalian ingin berkuliah tapi kondisi keluarga kalian belum memungkinkan, ada baiknya kalian kerja dulu, atau kalian bisa memilih kerja sambil kuliah. Sekarang udah sangat banyak kampus yang menyediakan fleksibilitas tinggi bagi seorang karyawan. Jadi jangan kubur mimpi kalian. Kalau kalian emang pingin berkuliah ya silakan, cari tahu infonya, cari kampus yang dekat, cari kampus yang sesuai dengan kalian. Jangan putus asa. Semoga video ini bisa membuka pikiran kalian lagi. Semoga video ini bisa untuk menjadikan referensi kalian lagi. Dan semoga video ini bermanfaat.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Think back.